Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi sama saya, Tri Haryati. Oke, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan filsafat kependidikan. Oke, jadi di sini saya ada 3 soal yang mau saya berbagi informasi kepada kalian terkait dengan tugas perkuliahan. Oke, ini dia. Oke, saya itu adalah mahasiswa pendidikan MIPA, itu doktoran MIPA dengan NIM P3A 520111. Oke, soal yang saya maksud itu terkait dengan filsafat tentunya ya. Itu ada 3. Yang pertama, jelaskan hierarki ilmu pengetahuan dari sisi struktur ilmu. Kemudian bagaimana jika hasil observasi ilmiah terbaru bertentangan dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan agama, filsafat, dan sains itu dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi dilihat dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Pengetahuan itu adalah sumber kekuatan untuk segala hal dalam kehidupan. Di sini di mana pengetahuan itu ada jendela dunia ya kalau kita sering dengar. Jadi kalau mau melihat bagaimana dunia itu sering-seringlah kita itu harus berwawasan lah. Berwawasan itu dalam artian kita rajin-rajin dalam mencari ilmu pengetahuan, itu baik yang akademis maupun non akademis, karena dimanapun kita berpijak di situ tuh ada ilmu. Jadi ilmu itu adalah suatu pengetahuan juga kan. Oke, di mana pengetahuan ini bisa didapat dari program pendidikan atau kursus yang diikuti, kemudian dapat juga dari membaca buku, kemudian dari praktik lapangan maupun belajar dari orang lain. Nah, kalau belajar dari orang lain ini terkait dengan pengalaman hidup sih sebenarnya, histori dalam suatu kehidupan seseorang, apa yang dapat yang kita ambil hikmahnya, apa yang kita dapat ambil dari pelajarannya, untuk mengingatkan kita tentang konsekuensi-konsekuensi yang dapat terjadi di kehidupan kita ketika kita memilih hal yang sama seperti itu. Oke, di dalam pengetahuan itu ada hierarchy of knowledge-nya itu terbagi menjadi 5. Itu yang pertama itu ada tradisi, ada teori, ada trial and error, ada logical reasoning, sama the scientific method. Oke, lanjut ya. Di tradisi, oke. Tradisi ini adalah suatu konsep yang tidak memiliki ilmiah, landasan ilmiahnya, kemudian bahkan tidak diketahui alasannya kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi kita lakukan terus-menerus karena biasa dilakukan dalam jangka waktu yang lampau. Nah, misal ketika kita bangun tidur, tradisi kita setelah kita bangun tidur itu pasti kita ambil air putih. Ambil air putih, kita minum, nah baru kita bersih-bersih. Ada juga orang yang tradisi bangun tidurnya, habis bangun tidur dia harus duduk dulu, harus mengumpulkan nyawa kalau kata teman-teman gue, mengumpulkan nyawa dulu nih kata dia kan. Nah jadi tradisi itu adalah suatu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada juga tradisi tradisional kita, tradisi adat kita. Misal menyambut hari-hari raya itu ada kita bikin tumpeng, bikin hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak tahu alasannya kenapa kita bikin seperti itu. Yang tahu cuman, oh itu wujud syukur kita deh gitu kan. Kemudian ada namanya otoritas lagi yang kedua, tingkatan kedua. Itu sesuatu dianggap benar karena hal tersebut dikatakan oleh ahli. Contoh sederhananya, para murid di kelas akan menganggap benar apa yang dikatakan oleh gurunya karena guru dianggap ahli. Jadi bukan hanya guru sih sebenarnya, ketika kita
ketemu seseorang yang ibaratnya menjelaskan ke kita, kemudian kita dapat memahaminya, kemudian kita anggap mereka ahli, itu juga kita dapat ketemu situ otoritas dia si penyampai materi tersebut. Seperti gini, guru menjelaskan terkait dengan materi laju reaksi. Apapun yang dijelaskan oleh si guru kepada muridnya itu selalu menganggap bahwa itu benar. Karena apa? Karena itu didukung oleh contoh-contoh yang guru berikan. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan maupun dari siapapun kita dapat suatu pengetahuan itu, kita tuh termasuk orang yang mudah sekali mengadopsi pendapat dari orang lain, dan biasanya itu padahal opini yang mereka berikan itu belum dapat dipastikan juga kan kebenarannya. Bisa saja yang ibaratnya yang penjelasan mereka atau opini mereka itu tidak memiliki bukti ilmiah terkait dengan banyak yang bias yang ditemukan. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada kalian itu boleh belajar dari orang lain, dari ahli, namun tetap mencari referensi keilmiahnya. Agar apa? Agar pengetahuan yang kalian miliki itu bisa diterapkan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal saat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian ada trial and error. Trial itu artinya mencoba, error itu artinya adalah salah. Berarti trial and error ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang terbaik setelah dilakukan percobaan berkali-kali. Maka akan diketahui di mana letak kesalahannya, dan kesalahan-kesalahan yang ditemukan itu akan diperbaiki sehingga didapatkan pengetahuan yang mendalam. Dalam banyak kasus, trial and error ini akan memicu penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Namun trial and error ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Oleh karena itu, baik digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, trial and error ini biasa digunakan untuk mahasiswa dalam proses pemecahan masalah terkait penelitiannya. Karena di sini kan tadi dia sudah menyebutkan bahwa di sini dia memiliki keterbatasan yang signifikan kalau digunakan pada anak SMA. Lanjut untuk berpikir logis, di mana berpikir logis ini sebenarnya proses sistematis yang menggabungkan pengalaman pribadi, kecerdasan, sistem berpikir formal untuk memperoleh pengetahuan, di mana penelitian logis ini dapat berupa deduktif, itu teori digunakan untuk membuat hipotesis, atau induktif, itu generalisasi yang diambil dari pengamatan tertentu. Nah, kedua induktif dan penalaran deduktif ini merupakan aspek penting dari penelitian berorientasi pada pencarian masalah. Namun, untuk memperoleh pengetahuan terbaik, penalaran logis itu harus tetap divalidasi oleh pengujian empiris. Jadi apapun yang terjadi tetap harus divalidasi. Jadi kalau pemikiran cuma asal pemikiran tanpa divalidasi itu belum tentu pemikiran kita itu benar. Kemudian lanjut ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah puncak dari piramida hierarki ilmu pengetahuan, di mana metode ilmiah itu meliputi pemeriksaan sistematis, empiris, pengontrolan, dan titik proporsi kritis pada hipotesis. Nah, dalam hal ini pengetahuan didapatkan dari hasil penelitian empiris yang bebas dari bias oleh para peneliti. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk merumuskan dan melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Karena metode ini menuntut untuk mengembangkan opini kalian itu berdasarkan bukti. Sejauh ini metode ilmiah adalah landasan terbaik dalam hierarki pengetahuan. Cara mengaplikasikannya ada 5 landasan hierarki pengetahuan dimulai dari piramida paling atas. Kemudian pertimbangkan secara logis seluruh aspek yang tersedia dalam penelitian. Jika kemungkinannya itu cari ulasan-ulasan yang memang atau teori-teori yang mendukung dari penemuan kita atau dari pendapat kita itu agar memperkuat lagi opini kita itu. Setelah memiliki pemahaman yang baik mengenai pengetahuan, manfaatkan pengetahuan tersebut untuk membuat opini yang paling terbaik yang dapat kalian lakukan. Nah, di sini saya memberikan langkah-langkah metode ilmiah, di mana dimulai dari menemukan pertanyaan melalui literasi maupun pengalaman, kemudian menentukan latar belakang dari kenapa kalian mengangkat permasalahan tersebut berdasarkan realita.
Kemudian menentukan hipotesis, menjawab hipotesis, kemudian ada analisis prosedur. Di sini analisis prosedur itu bisa benar, bisa salah. Kalau salah ya kembali lagi ke hipotesisnya. Kalau benar berarti kita menggabungkan hasil penelitian dan hipotesis. Kemudian terbukti atau tidak sih ibaratnya hipotesis kita di awal. Kalau ibaratnya terbukti berarti mau terbukti mau tidak itulah hasil kesimpulannya dari suatu permasalahan yang kita temukan tadi. Oke, nomor 2. Oke, bagaimana jika hasil observasi ilmiah itu bertentangan dengan teori-teori yang sudah ada? Jadi, di sini saya cerita dulu. Nah, observasi dan eksperimen dalam normal science itu adalah menunjuk pada suatu periode dalam perkembangan ilmu yang menggambarkan aktivitas ilmu sehari-hari. Oke, pada periode ini, mayoritas ilmuwan beraktivitas untuk menghasilkan serangkaian karya ilmiah di bawah naungan satu paradigma, di mana mayoritas ilmuwan mengikatkan dirinya pada komitmen profesionalitasnya terhadap standar kerja ilmiah yang sama, sehingga hasil yang dicapai oleh para ilmuwan pada periode normal sains berupa konsep, teori yang saling terkait membentuk satu rangkaian yang tidak saling bertentangan. Jadi, observasi dan eksperimen dalam normal sains ini mempunyai 3 karakteristik. Pertama, legitimasi, itu masalah yang diakui dalam riset dan metode yang digunakan dalam aktivitas riset yang telah digunakan atau diprediksi oleh paradigma. Kedua, observasi dan eksperimen dilakukan oleh ilmuwan tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan harapan subjek pengamat atau peneliti yang telah terwarnai oleh teori atau dan konsep yang telah ada yang terangkai dalam paradigma tunggal yang ada. Kemudian ketiga, ilmuwan juga telah terikat oleh komitmen profesional pada satu paradigma. Ketiga hal tersebut mengakibatkan observasi yang dihasilkan pada periode normal sains tidak akan bertentangan dengan teori ataupun konsep sebelumnya. Nah, masuk ke jika hasil observasi atau eksperimen bertentangan dengan teori atau konsep yang telah ada, maka yang terjadi pada periode normal sains adalah observasi atau eksperimen dinyatakan gagal dan akan diulang. Atau hasil observasi dan eksperimen yang bertentangan akan dianggap sebagai observasi dan eksperimen yang gagal dan dibuang. Jika menerima hasil yang bertentangan, maka hal ini berarti bahwa ilmuwan tersebut telah memilih untuk keluar dari zonanya normal sains yang sedang berlaku. Nah, aktivitas riset ilmiah pada periode normal sains sangat dibatasi, walaupun bukan oleh aturan tetapi lebih dibatasi oleh paradigma yang diakui bersama. Nah, kegiatan riset secara kaku ini dibatasi oleh lingkup paradigma yang berlaku, termasuk di dalamnya masalah yang akan teliti, metode yang digunakan, termasuk observasi dan eksperimen. Nah, jadi di sini bisa dibuang jika bertentangan, bisa diterima juga bisa, tapi harus diuji cobakan lagi. Oke, kemudian ada juga menurut Popper, di sini saya ketemu juga nih, menurut Popper bahwa teori-teori ilmiah mutakhir secara prinsip dapat disalahkan dan bertahan di hadapan observasi dan pengalaman yang berpotensi salah. Sebaliknya, teori-teori yang bertentangan telah tertolak dengan bukti. Maka, dalam standar sains Popper, sebuah teori dapat masuk ke dalam wacana ilmiah yang dipertimbangkan secara serius jika dapat dibuktikan, akan dibuang jika telah tertolak, akan diterima sementara jika dapat lulus secara ujian. Menurut Popper, satu-satunya faktor yang membatasi adalah bukti yang berpotensi ditolak masih mungkin untuk diperbaiki, karena hasil dari sebuah observasi atau eksperimen bisa saja salah. Oke, jika si observasi baru bertentangan yang teori yang sudah ada, kita uji cobakan lagi, kita validasi lagi, kita lakukan uji empiris lagi. Jika memang benar-benar tidak terbukti, ya berarti kita buang. Tapi jika itu dinyatakan suatu penemuan baru berdasarkan teori-teorinya juga memungkinkan, berarti di sini kalian sudah sudah menemukan sesuatu hal yang baru, ada novelty-nya di sini.
Oke, lanjut untuk yang ketiga. Apa kekurangan dan kelebihan agama, filsafat, dan sains dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi dilihat dari perspektif pengetahuan ilmu pengetahuan? Oke, kalau di sini saya menjawabnya dengan cara membandingkan. Dari cara menyelidikinya, agama itu adalah mengabdikan diri terhadap berhubungan dengan hati, kalbu gitu kan. Nah, jadi kalau ketika ada kejadian alam, fenomena alam itu semata-mata oh itu adalah memang rencananya Allah, itu memang bersumber dari Allah. Jadi kita ibaratnya kita harus ikhlas. Berarti itu adalah suatu teguran dari Allah untuk mengingatkan kita bahwa di bumi ini Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kalau dari segi filsafat, di sini Prof. Rashid itu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara agama dan filsafat. Hal ini bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat itu mengatakan filsafat apa ya? Filsafat adalah berpikir, di mana William Temple ini seperti yang dikutip di Rashidi mengatakan bahwa filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami. Kita tuh memahami dari proses gejala-gejala fenomena yang terjadi di alam. Sedangkan dari sains adalah ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif serta dapat dititik kebenarannya. Sebagai ilustrasi yang dikisahkan, bertanya seseorang kepada ahli filsafat, bagaimana caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Mudah saja. Ketahuilah apa yang kamu ketahui dan ketahuilah apa yang kamu tidak ketahui. Oke. Berdasarkan hubungan sama seperti yang tadi, tapi di sini kalau agama itu dapat diidentikan dengan air yang terjun dari bendungan dan gemuruhnya. Misalnya kayak tsunami dalam konteks agama adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangan tentang alam secara keseluruhan. Oleh karena itu manusia harus bersabar atas cobaan tersebut dan mencari hikmah yang terkandung di balik tsunami. Sedangkan filsafat itu diibaratkan sebagai air telaga yang jernih tenang kelihatan dasarnya. Berarti itu ilmu apa ya? Dia pemikiran yang bahwa kejadian di tsunami itu memang benar-benar suatu fenomena alam yang ibaratnya bersumber dari yang ibaratnya memang Allah berkehendak untuk itu. Dan ibaratnya itu juga suatu kejadian fenomena terkait dengan keilmuan juga ada gitu kan. Kalau sains itu memandang suatu tsunami itu terjadi itu akibat pergeseran. Dia lebih ilmiah lagi. Pergeseran lempengan bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mencari ilmu pengetahuan untuk mendeteksi kapan tsunami akan terjadi dan bahkan kalau perlu mencari cara mengatasinya. Nah, itu dilakukan dengan langkah-langkah metodologi. Secara tujuan, di sini agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan keterlibatan pribadi. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan tingginya nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Kemudian agama lahir sebagai pedoman dan panduan bagi kehidupan manusia, di mana agama lahir tidak dengan rasio, riset, dan uji coba belaka, melainkan lahir dari proses penciptaan zat yang berada di luar jangkauan akal manusia dan penelitian pada objek tertentu. Agama menjadi titik akhir dari suatu perjalanan jauh manusia dalam mencari kepuasan hidup yang tidak bisa didapatkan dalam filsafat dan ilmu. Jadi itu ada beberapa hal yang memang tidak masuk akal kalau kita pikirkan dari segi filsafat dan sains, tapi itu yang terjadi. Kemudian kalau dari segi filsafat, itu filsafat yang mengedepankan eksplorasi logika yang radikal dan bebas ternyata tidak selamanya mampu memberikan solusi terbaik pada manusia. Filsafat dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami kemajuan atau disebut dengan pasif, di mana filsuf hanya bisa berpikir tanpa bisa mengekspresikan hasil pemikiran dalam bentuk yang lebih praktis. Sedangkan sains itu menjadi cabang atau pemekaran dari filsafat itu sendiri yang tidak hanya mengandalkan kekuatan logika semata, tetapi sudah berupaya menjabarkan dengan bukti-bukti empiris dan rasional melalui riset-riset atau uji coba yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun hal itu belum cukup untuk menjawab dan menyelesaikan problematika kehidupan karena sering dijumpai teori atau ilmu yang tidak sesuai dengan realita. Begitu pula sebaliknya realita tidak selamanya harus dibarengi dengan teori.
Oke, sebenarnya sebagai pemilik kebenaran yang hakiki itu agama itu menjadi alternatif terakhir dalam pemuktahiran suatu persoalan dalam ilmu dan filsafat. Namun tidak dapat kita pungkiri juga bahwa agama itu tidak akan terlepas dari filsafat dan ilmu. Jadi hubungan antara agama, ilmu dan filsafat itu memiliki sisi saling keterkaitan, saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Bahkan ilmu dan filsafat yang tanpa disadari agama hanya akan memberikan kontribusi palsu dalam kehidupan. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, di mana saya berpendapat bahwa semua spekulasi yang benar dalam dunia sains bersumber dari rasa religius yang dalam, dan tanpa perasaan tersebut, spekulasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, ilmu dan filsafat itu pada dasarnya itu bertolak dari agama. Agama itu sudah luas, sudah memiliki jawaban yang sebenarnya untuk membahas terkait dengan ilmu dengan filsafat ini. Ilmu tanpa agama itu runtuh, sedangkan filsafat tanpa ilmu dan agama itu hanya omongan belaka. Jadi agama itulah yang menjadi sumber kita, tapi di sini juga filsafat dan ilmu juga harus diimbangin juga. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan 3 soal terkait dengan filsafat pendidikan. Oke. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, karena saya tahu saya banyak salah di sini atau banyak sekali bias atau ya penyampaian informasi yang kurang tepat, saya harap kalian mau memberikan kritik dan sarannya di email saya yang sudah tertera. Untuk nomor HP saya rahasiakan. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.